Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi simpanan dan tabungan ketika kita menghadap Allah di yaumil akhir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ujian yang dialami oleh manusia yang bisa menyebabkan orang menyekutukan Allah dan berbuat kesyirikan adalah ujian di bidang pengobatan. Ujian dalam urusan kesehatan. Sebab sejak masa silam sejarah telah memberikan catatan salah satu di antara metodologi pengobatan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi adalah sihir dan aneka turunannya. Bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa catatan para ulama ahli sejarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa dominan dalam urusan pengobatan karena masyarakatnya tergila-gila dengan pengobatan. Maka siapa yang bisa memberikan pengobatan, dia dianggap pahlawan, padahal bisa jadi dia adalah musuh umat, penjahat yang ngajak orang untuk berbuat kesesatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam, dan beliau diberi mukjizat dalam bentuk keistimewaan dalam masalah pengobatan. Allah berfirman, "Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfuhu fihi ar-ruha fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah." Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran, ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdakwah di tengah umatnya, beliau menyampaikan beberapa mukjizat yang beliau miliki. Di antaranya adalah wa ubri'ul akmaha wal abras. Aku mampu menyembuhkan al-akmah, orang yang buta tanpa bola mata. Karena buta itu ada buta pakai bola mata tapi tidak berfungsi yang disebut dengan a'ma, dan ada buta yang tanpa bola mata yang disebut dengan akmah. Dan buta tanpa bola mata lebih parah dibandingkan buta yang memiliki bola mata. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta tanpa bola mata, wal abros, dan bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra, wa uhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah, dengan izin Allah. Sebagai tantangan bagi masyarakatnya, kalau kalian merasa hebat dengan keberadaan
orang-orang yang bisa mengobati, namun dengan cara-cara yang enggak benar, maka Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan yang jauh lebih hebat daripada itu. Dan itu bagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Demikian pula peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan adanya praktek perdukunan atau praktek sihir untuk tujuan pengobatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya praktek jampi-jampi, at-tamaim yaitu menggunakan aneka jimat, wat tiwalah atau menggunakan aneka praktek sihir untuk membuat orang jadi jatuh cinta. Misalnya ada sihir berupa gendam atau sihir pelet dan seterusnya. Kata Nabi SAW, syirkun, semuanya adalah kesyirikan. Dan praktek pengobatan yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang dulu mengaku para nabi. Musailamah al-Kadzab contohnya, karena dia bisa membuka praktek pengobatan dan sebagian cocok, makanya orang percaya dan menjadikan dia sebagai nabi, padahal dia adalah seorang yang nabi palsu. Demikian pula Aswad al-Insi, dia juga seorang nabi palsu. Dan salah satu dagangannya adalah di bidang pengobatan. Dan sampai detik ini para misionaris mereka menawarkan ajaran agama misionarisnya dengan praktek pengobatan. Jadi zaman dulu Allah Subhanahu wa taala semata bisa mengobati itu bukan orang yang hebat dan bukan orang yang berprestasi. Sebab mengobati itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan itu ikhtiar. Sebagaimana orang bekerja juga ikhtiar. Yang namanya mencari obat itu usaha manusia. Sebagaimana mencari rezeki itu usaha manusia. Tapi hasil semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu yang berhasil berarti benar. Karena ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang salah dan dia berhasil. Ada orang yang cari rezeki dengan cara riba dan dia menjadi kaya. Ada orang cari rezeki dengan cara korupsi dan dia berhasil tidak tertangkap sampai dia mati. Apakah kemudian dengan berhasil berarti rezeki yang dia dapatkan adalah halal dan Allah ridha kepadanya? Maka tidak ada hubungan antara keberhasilan dengan nilai kehalalan. Bisa jadi ada orang yang berhasil tapi cara yang dia lakukan adalah cara yang salah dan kita tetap menilainya sebagai cara yang salah. Sehingga bedakan antara keberhasilan dengan proses. Yang dinilai adalah bagian proses, sedangkan keberhasilan murni takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang usahanya maling dan dia berhasil. Ketika dia berhasil maling, apakah berarti maling ini disetujui oleh Allah? La haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin Allah meridhai kemaksiatan. Ada orang yang mencari rezeki dengan cara ngapusi orang lain dan dia berhasil. Apakah berarti kemudian cara dia mencari rezeki dan berhasil direstui oleh Allah? La haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin itu terjadi. Sebagaimana ada orang yang mencari pengobatan dengan cara sihir lalu dia berhasil. Apakah berarti Allah meridhai sihir itu? Jawabannya, Maha suci Allah dari hal semacam ini. Maka jamaah dimulakan Allah, seorang muslim yang cerdas, dia bisa membedakan antara proses dengan keberhasilan. Berhasil itu murni takdir Allah dan tidak semuanya yang ditakdirkan oleh Allah berarti Allah meridainya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata orang, sejarah itu berulang. Yang berbeda hanyalah tempat, waktu dan pelakunya. Maka kalau di masa silam, di antara dagangannya orang Yahudi untuk memasarkan kesesatan mereka melalui pengobatan, di antara dagangannya para dukun agar mereka bisa diterima oleh masyarakat melalui pengobatan,
Maka hal yang sama juga terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Bisa jadi ada orang yang dianggap hebat karena dia membuka praktek pengobatan, sebagian ada yang berhasil dan sebagian juga ada yang gagal. Padahal ada banyak dokter yang dia belajar selama tahunan dan menghasilkan banyak sekali pasien yang disembuhkan, tapi pujian tidak diarahkan kepadanya, karena itu dianggap sebagai proses normatif yang biasa saja. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Ibrahim mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkanku. Dan di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La syafiya illa syifa'uk." Tidak ada yang menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Manusia hanya bisa melakukan usaha, yaitu dengan mengobati, tapi manusia tidak bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, ketika orang mengambil cara penyembuhan dengan cara yang salah, maka dia berdosa. Padahal nggak ada jaminan dia bisa mendapatkan kesembuhan. Maka para ulama mengatakan, dalam masalah pengobatan tidak berlaku istilah mengambil obat dengan cara yang dilarang. Sehingga tidak boleh mengobati sakit kita dengan perdukunan atau mengobati dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram, karena enggak jaminan ketika itu kita lakukan akan sembuh. Karena itu bagi seorang mukmin, pada saat dia mau mencari pengobatan, yang harus dilakukan adalah pastikan pengobatannya adalah pengobatan yang halal dan tidak mengandung praktek kesyirikan. Sayangi iman kita, jangan sampai iman ini tergadaikan hanya gara-gara ujian sakit yang kita alami. Maka bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari musibah fisik, maka jangan sampai musibah ini mendatangkan musibah yang kedua yang lebih parah, yaitu musibah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina." Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami ya Allah, musibah yang merugikan agama kami. Karena kalau kemudian orang sudah terkena musibah sakit, ditambah lagi dengan musibah agama, maka dia kepentung 2 kali, rugi 2 kali. Sakitnya belum tentu sembuh, sementara imannya hilang gara-gara dia mengejar kesembuhan dengan cara yang tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hambanya yang punya kesadaran di mana memahami bahwa iman adalah harga mati yang tidak boleh dilepaskan oleh siapapun, agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang isinya kenikmatan abadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qum ila salatikum.